Jumpa lagi rekan-rekan penggemar audio sound system Power Class D900. Power D900 ini saya membeli paket DIY. Jadi saya merakit sendiri, menyolder sendiri, tanam komponen sendiri ya. Dan ini sudah saya tes, hasilnya normal semua ya, tidak ada kendala apapun. Bahkan sempat saya salah pasang untuk IC-nya ya. Untuk kedua IC ini sempat salah pasang atau terbalik, tapi tidak terjadi apa-apa ya, dan IC ini masih berfungsi dengan baik ya. Barangkali teman-teman ada yang penasaran dengan suara dari Class D900 ini, langsung saja akan saya coba ya. Dan ini menggunakan PSU yang menggunakan trafo, dan untuk tegangan biasnya juga sama ya, ini menggunakan trafo 2 ampere yang diregulasi menggunakan IC 7812 ya. Dan untuk PSU yang saya gunakan ini ya, karena masih untuk percobaan dan belum ada kipas, jadi untuk sementara saya berikan tegangan di 57 VAC ya. Belum saya kasih tegangan secara full di 64 VAC, tapi saya beri tegangan di 57 VAC saja dulu. Dan silakan teman-teman perhatikan ya untuk avometernya ya nanti ya, untuk tegangan yang keluar berapa volt bisa diperhatikan ya. Untuk avonya menunjukkan 68 VDC ya, dan ini sudah on ya. Untuk powernya, untuk relaynya sudah on, dan akan saya coba buka volumenya ya. Akan saya buka full, ini belum saya beri input ya, seperti apa ya, apa suaranya ada denguran atau bersih atau seperti apa ya. Ini ya, karena belum ada ground atau apa ya, ada sedikit denguran, tapi saat ini dipegang ya untuk bagian groundnya atau setenya ini ya, untuk denguran sama sekali hilang ya. Dan ini menurut saya wajar ya, karena memang belum di dalam box ya, atau untuk groundnya belum ada. Dan langsung saya beri input musik saja ya. Ini volume saya buka. Seperti itu ya untuk suara dari Power Class D yang saya rakit ini. Dan akan saya off kan dulu ya. Ini untuk finalnya ya, atau heatsinknya ini sama sekali tidak panas ya, walaupun belum ada kipas. Dan saya juga sudah mencoba agak lama juga tidak panas ya, hanya sedikit hangat saja ya untuk heatsinknya. Dan kedua power ini sudah saya tes semua ya, normal semua, tidak ada masalah. Ini termasuk perakitan saya yang pertama ya, dengan rakit sendiri yang pertama, atau DIY Power Class D yang pertama kali untuk menanam komponen sendiri, dan semuanya ya saya pasang sendiri. Jadi saya membeli paket DIY untuk PCB dan komponen komplit ya, tapi untuk dari sana belum ada soket IC dan juga pendingin, serta untuk isolatornya juga belum ada ya. Jadi barangkali teman-teman ada yang mau merakitnya atau mencoba merakitnya, Power Class D900 ini untuk pendingin dan juga isolator jangan lupa untuk dibeli ya, dan juga untuk soket IC-nya. Karena berhasil merakit kedua power ini tanpa ada kendala ya, saya jadi berpikir ya, ternyata mudah ya untuk membuat atau merakit Power Class D. Yang pastinya ada tapinya ya. Untuk Power Class D ini menurut saya mudah, tetapi
harus ada hal-hal yang diperhatikan ya dalam kita merakit power kelas D. Untuk komponen kelas D ini tidak boleh ditawar-tawar ya. Jadi kita gunakan sesuai dengan apa yang ada di PCB, dan jika teman-teman mungkin ingin membuatnya ya silahkan beli PCB yang memang terpercaya ya. Istilahnya sudah fix, sudah dicoba beberapa kali dan hasilnya normal-normal saja, tidak ada masalah ya. Dan usahakan kalau mau membeli paket DIY, belilah ke toko-toko yang memang sudah terpercaya dengan komponen yang bagus ya, karena untuk kelas D ini untuk komponennya tidak bisa ditawar-tawar ya. Jadi harus gunakan komponen yang bagus. Untuk resistor misalnya ya, menggunakan resistor 1% ya. Dan untuk komponen-komponen yang lainnya seperti IC ini ya juga harus menggunakan yang bagus, yang memang sudah teruji bisa digunakan untuk membuat power kelas D. Jadi nantinya kita tidak susah sendiri ya saat merakit power kelas D ini, tidak mendapat kendala yang aneh-aneh. Jadi kuncinya untuk merakit power kelas D ini agar terasa mudah menurut saya adalah pada komponen dan juga PCB yang sudah fix ya, komponen yang harus berkualitas. Dan untuk penyolderan juga jangan lupa ya, harus pastikan betul-betul tersolder dengan sempurna ya, atau tersambung dengan sempurna. Juga komponen jangan lupa atau jangan sampai ada yang terbalik. Untuk saya ini sempat terbalik ya pemasangan IC ini, karena tidak begitu memperhatikan soket IC yang saya pasang. Untuk soketnya sudah saya pasang dengan benar, tapi saat pengetesan pertama saya berikan tegangan bias ya tanpa IC ini, untuk relaynya bekerja normal ya, bisa on. Tapi saat saya pasang IC ternyata untuk relaynya tidak bisa on ya. Dan untuk lampunya ini juga semakin lama meredup ya. Waktu pertama kita berikan tegangan, lampunya terang, terus beberapa detik langsung meredup. Dan ternyata saya amati IC ini sempat terbalik ya. Bahkan sudah saya sempat tes keduanya, saya berpikir ada hal lain ya yang mungkin yang menyebabkan ini tidak bisa on ya. Setelah saya amati ternyata untuk IC-nya terbalik, lalu saya lepas dan saya pasang lagi dan saya tes, ternyata hasilnya normal ya. Karena kenapa kita harus menggunakan soket untuk IC dari power class D ini ya, kalau kita masih belajar ya memang sebaiknya menggunakan soket ya. Jadi nanti saat ada kendala atau IC ini rusak, kita mudah saja untuk melepasnya ya, tinggal congkel saja dan ganti yang baru. Saya dalam merakit power class D ini hanya modal nekat ya, hanya modal nekat, dan alat yang saya punya hanya avometer ya atau tester ini ya, tidak punya alat yang lain-lain. Dan dulu saya sempat berpikir ya untuk membuat kelas D itu agak rumit ya, agak sulit, karena kita harus punya alat yang macam-macam ya, seperti osiloskop dan juga alat untuk tester IC atau alat untuk tes lilitan ini ya, lilitan pada core ini ya. Tapi ternyata saya mencoba dengan hanya punya avometer saja dan modal nekat ya. Dan untuk saya sendiri juga membeli paket DIY ya, untuk core-nya ini sudah dililit dari sana. Tapi mungkin walaupun kita melilit sendiri ya untuk core-nya, yang penting ukuran core-nya sama, untuk ukuran kawatnya sama, kita bisa melihat yang sudah jadi ya, atau menghitung jumlah lilitan yang biasa digunakan. Biasanya tidak akan jauh meleset. Yang penting untuk komponen yang lain-lain ya, semua gunakan yang memang berkualitas ya, yang bagus ya. Kecuali kadang kalau kita memang menggunakan komponen yang kurang bagus, bisa saja nantinya ada kendala-kendala yang mungkin akan berbeda-beda. Kita coba ukur untuk DCO nya ya, DCO dari power kelas D 900 ini apakah aman-aman saja ya, apakah rendah apa tinggi untuk DCO nya ya. Dan ini untuk probe kan saya tancapkan di sini ya, ini untuk plusnya, dan ini untuk bagian min atau ground. Dan saya beri tegangan ya, ini untuk tegangan sudah masuk tapi power belum on ya, atau relay belum bekerja. Dan untuk saklar ini akan saya pindahkan ke 200 mV. Dan teman-teman bisa perhatikan ya untuk DCO nya ya, DCO nya hanya 1
milivolt ya, 1 milivolt di skala 200 milivolt, 1,0 ya. Sangat rendah ya untuk DCO nya. Jadi intinya kita dalam membuat power ya, power apapun ya, kalau kita memang menggunakan komponen yang bagus, komponen yang berkualitas, biasanya untuk DCO nya akan terkendali ya, DCO nya akan minim atau masih dalam batas yang ideal. Terima kasih rekan-rekan penggemar audio sound system yang sudah melihat video ini sampai akhir.